Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saudaraku, alhamdulillah ya, kita sudah lebih dari 2 bulan ya, kalau tidak salah itu sebelum Idul Adha, sudah Idul Fitri. Ya, sudah cukup lama kita tidak bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat ya, tetap dalam kondisi iman Islam ya, dan tentu saja tetap juga menjaga hidup sehat bersama Lukman Effendi ya. Jangan lupa untuk terus kita jaga makan kita ya, sesuaikan dengan porsi yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Ketika kita masih normal, ada patokan baku ya, makanlah seperempat nasi, seperempat protein, dan setengah buah dan sayur. Ketika saudaraku mungkin mengalami obesitas ya, tentu kurangilah karbohidrat, kurangilah nasi ya. Banyak-banyaklah mengkonsumsi protein dan cukuplah dengan buah ya. Kemudian juga jangan lupa tetap terus kita ingatkan untuk saudara-saudaraku dan juga untuk saya sendiri ya, jangan lupa untuk menjaga aktivitas fisik kita ya. Ya, setidak-tidaknya usahakan untuk setiap hari melakukan aktivitas fisik selama 30 menit ya. Bisa jogging, bisa sepeda statis di rumah gitu ya, atau juga naik sepeda keluar ya. Semua tentu sesuaikan dengan keadaan kita, tetapi aktivitas fisik harus terus dilakukan apapun kondisi kita ya. Tentu saja kecuali yang sudah harus berbaring di tempat tidur ya, harus tidak bisa jalan, itu pun juga tetap harus aktivitas fisik ya. Kadang-kadang beberapa orang harus mengundang ahli fisioterapi ya, untuk digerak-gerakkan tubuhnya, dipanasin tubuhnya ya. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga, untuk tetap kita sehat, yang juga jangan lupa adalah istirahat ya. Karena hari-hari ini juga banyak orang yang terlalu sedikit istirahatnya, terlalu banyak kita begadang ya. Dan tentu kapan kita istirahat sudah kita sampaikan, bisa dibuka kembali lembar-lembaran lamanya dari podcast yang saya sampaikan bagaimana istirahat yang benar, baik itu sesuai dengan kesehatan, dan ternyata itu juga sebagian menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita beragama dan kita tetap sehat karena Islam tidak pernah bertentangan dengan hukum-hukum kesehatan. Dan yang keempat, yang lagi-lagi kita ingatkan ya, untuk saudaraku dan juga untuk saya sendiri ya, adalah bagaimana kita semampu-mampu kita ya, untuk mengelola pikiran kita, mengelola emosi kita ya. Jangan sampai kita mengalami stres yang berlebihan ya, bahkan sampai depresi gitu ya. Cepat-cepat ketika kita merasa ada hal yang enak ya, harusnya kita selalu, walaupun kita mungkin ada yang introvert ya, tetapi tentu introvertnya orang pasti punya orang-orang kepercayaan, sahabat-sahabat yang dipercaya, yang bisa kita ajak untuk berbagi ya, sehingga untuk mengurangi stres kita ya, termasuk tadi
aktivitas fisik sesungguhnya juga bisa untuk mengurangi stres kita, juga akan mendukung istirahat kita ya, karena kalau kita kurang aktivitas fisik kita akan jadi sulit juga untuk istirahat dengan baik ya, tidur dengan yang berkualitas gitu ya. Jadi jangan sampai kita stres, dan ketika ada hal-hal yang memang harus dikonsultasikan ya konsultasi. Tentu konsultasi itu juga tidak berkonotasi mahal ya. Ya kalau kita punya kelonggaran rezeki bisa konsultasi ke psikolog ya. Kalau nanti ada hubungannya juga dengan kedokteran ya kita bisa konsultasi dengan psikiater ya. Jangan sampai kita berlarut-larut sehingga mengalami apa yang hari ini sering disebut sebagai gangguan kejiwaan ya. Jadi jangan kita tambah-tambah ya, karena konon statistik mengatakan 1 di antara 10 kita ini sudah mengalami gangguan kejiwaan ya. Jangan kita tambah ya, kalau bisa kita kurangi ya. Dan juga mencoba untuk mengupdate situasi-situasi kekinian ya. Ya, hari-hari terakhir ini kita disuguhkan dengan berita-berita tentang demonstrasi kerusuhan ya, yang sering kemudian ya tumpang tindih gitu ya. Jadi sebenarnya apakah kerusuhan karena demonstrasi gitu ya, sehingga orang sering mengatakan ada penumpang gelap, ada ini ada itu gitu ya. Tetapi juga dalam konteks penyelesaian tentu ketika kita mencoba melihat demonstrasi ya wajarlah gitu ya. Memang hari-hari ini banyak hal yang kontradiktif kan gitu ya. Orang yang sudah kaya dinaikkan gajinya, orang miskin tidak ada solusi-solusi yang cukup mengembirakan ya, kecuali makan gratis pun sampai sekarang juga belum berjalan dengan maksimal ya, bahkan kritik sana kritik sini juga masih terjadi. Jadi saya kira ya ketika pemerintah ingin menyelesaikan, yaitu memang tugasnya pemerintah ya, ya selesaikanlah di apa istilahnya, di hulunya, jangan di hilirnya ya. Ya jangan begitu mudahnya ini provokator, ini tangkepin gitu ya, tetapi substansi masalahnya tidak ketemu ya. Bahwa demonstrasi ada penunggang ya sangat mungkin memang ada penunggang gitu ya. Yang kita sekarang disinyalir yang cukup parah kan, jangan-jangan beberapa penunggang itu memang by design gitu ya. Beberapa ahli ya mengatakan seperti itu ya. Tetapi lepas dari itu, masalah-masalah pengangguran, kemiskinan ya, dan ya banyak hal masalah-masalah ya, tentu akar masalahnya harus diselesaikan ya, bukan sekedar menangkap sana nangkap sini. Dan tentu saja bagi kita sebagai warga negara, saya hanya berpesan ya hati-hati gitu ya. Kalau memang hari ini banyak sweeping malam-malam ya kalau nggak terpaksa sekali nggak usah keluar malam lah gitu ya. Bukan apa-apa dari ya. Kadang-kadang kan salah tangkap itu sering terjadi gitu ya, dan itu kan sebuah ya kekonyolan lah gitu ya. Jadi itu ya, mudah-mudahan saya bisa menghidupkan kembali podcast ini yang sempat tenggelam, dan mudah-mudahan seluruh viewer saya yang sedikit ya tetap memberikan manfaat apa yang saya sampaikan gitu ya. Dan tentu itulah misi saya gitu ya, bagaimana membuat podcast ini punya manfaat ya, mungkin kecil ya, tetapi mudah-mudahan bisa membawa manfaat ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.